Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rismayani, NIM 3402190202 dari Manajemen G. Di sini saya akan membahas untuk perhitungan PIP, BEP, PR, dan BC. Penjelasannya yaitu metode ini menghitungkan perbandingan antara nilai arus kebersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. Di sini profitability indexnya nilai aliran masuk per nilai investasi dibagi 1. Jika PI 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan layak. Jika PI 1 investasi tersebut tidak layak, dijalankan tidak layak. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produk berapa total revenue TR sama dengan total cost TC. Rumus BEP ada di bawah, bisa Anda lihat sendiri. Di sini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin PM, earning power EP, return of, dan investment ROI dan rentabilitas. Modal sendiri, rasionya profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, yaitu Julian Yamit. Profitnya margin, di sini ada PM, NOI dibagi NS dikali 100%. Yang kedua di situ ada, Anda bisa lihat sendiri. Dan benefit cost ratio BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau kurang dari 1 berarti proyek itu feasible. Kalau B per C ratio 1 dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi, dan tidak untung. Benefit dan cost tetap. Di sini saya harus bisa memahami profitabilitas indeks PI, break even point BEP, profitabilitas ratio atau PR, dan benefit cost ratio atau BC. Saya nanti akan mengerjakan menghitung profitabilitas indeks yang ke-1 BF unit, 2 BF rupiah, menghitung profitability ratio antara lain profit margin atau PM, EP, ROI, rentabilitas modal sendiri. Kita lanjut ke soalnya ya. Perhitungannya untuk di sini profitability indeksnya, data yang digunakannya mesin sama ya, ada mesin A dan ada mesin B. Cuman yang bedanya yaitu rumusnya. Di sini ada rumus. Kita langsung ya ke profitability indeksnya aja ya. Di sini rumusnya adalah total present value dibagi dengan investment dibagi dengan ini juga sama ya, sama dengan total. Kan di sini ada sisa nilai sisa 5 tahun ke depannya digunakan di dalam rumus ya, sama ya seperti tadi. Total present value dibagi dengan initial investment begini. Oke. Kita lanjut ke BEP. Di sini kita langsung ke rumus aja ya, biar mempersingkat waktu.
Soalnya tadi saya telah menjelaskan terlebih dahulu materinya. Ya. Analisis BEPP peningkatan matematik. Di sini ada harga jual per unitnya 250, total penjualan 5 juta, bawaan tetapnya 2 juta, total bawaan variabelnya 2.500.000, biaya variabel per unitnya 225. Di sini bener. Di sini BEP per unit. Di situ ada ya rumusnya. Bisa Anda lihat sendiri. Kita hapus dulu yang ini, sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung dulu harga jual per unit ya, dikurangi biaya variabel per unit dalam kurung enter. Untuk BEP dalam rupiahnya, di situ ada rumusnya ya, sama dengan biaya tetap dibagi, buka kurung dulu, 1 dikurangi tutup kurung variabel cost, biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit, enter. Hasilnya 4 juta ya. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian ya di sini. Untuk selanjutnya kita lanjut. Di situ ada keterangannya ya, bisa Anda lihat sendiri. Di sini bisa Anda lihat ya. Kita lanjut ke PR. Di sini ada 4 ya, kita lihat. Di sini ada 4, bisa Anda lihat sendiri. Dan modal sendiri ya di sini. Oke, untuk ini ya, kita lihat rumusnya yaitu NOI dibagi dengan NS dikali dengan 100% ya. NOI dibagi dengan NS dikali 100%. Oke, ntar itu hasilnya. Yang ini juga sama dengan NOI dibagi dengan TA dikali 100%. Oke, ntar untuk selanjutnya sini rumusnya sama dengan NOI dibagi dengan TI dikali 100%. Enter. Selanjutnya ke rentabilitas modal sendiri ya. Untuk NOP-nya 10 juta, interest spend-nya 5 juta, dan taxes 10% ya. 5%. Untuk rumusnya ya, bentar. NOP dikurangi NOP dikali interest dikali NOP dikali 10% atau tax. Oke. Sama dengan NOP dikurangi 10 buka kurung dikali interest ditambah
NOP dikali teks dengan teks. Tutup kurung, enter. Jadi 8.500.000 ya. Untuk yang ini, untuk rentabilitas modal sendiri, rumusnya yaitu EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Sama kayak rumus yang tadi yang kayak di atas ya. Sama dengan EAT dibagi dengan 20. Bentar. Kita lanjut ke benefit cost ratio. Di sini ada benefit cost tidak tetap dan ada benefit cost ratio yang tetap. Di sini ada ya. Suatu proyek pengamanan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar ya. Instansia investmentnya ada rate-nya, residunya 10%, depresiasinya 30%. Di sini ada keuntungannya ya, 12 juta. Bentar. 126 juta. Dan hitunglah benefit cost ratio dari proyek tersebut. Untuk rumusnya di sini, bentar. Sama dengan benefit dibagi dengan total biaya. Ya. Ada benefit yang tidak tetap, bentar. Benefit ketidak tetap, suatu proyek pengamanan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan menghubungkan setiap tahunnya berubah, misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua yaitu 6%, dan tahun ketiga 8%. Investasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasionalnya 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut adalah 12 juta. 126 juta, benar. Oke, kita langsung ke perhitungannya ya. Saya di sini di bawah dibuat 3 tabel ya, ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk tahun pertama 5%, untuk tahun kedua 6%, dan untuk tahun ketiga 8%. Dan setiap tabel ini berbeda-beda ya total biayanya. Biaya bunganya. Oh, jadi nilai bunganya naik, jadi total bunganya juga akan naik ya. Jadi ada 10 juta, 11 juta, dan 13 juta. Di sini yang membedakan hanya di rate-nya ya. Jika rate-nya berubah, maka total biayanya juga berubah ya. Untuk rasio sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tetap. Oke. Untuk ini sama dengan untuk benefit rasio sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tetap. Yang kedua juga sama ya. Sama dengan benefit per tahun rasio dibagi dengan total biaya tetap. Untuk yang ini juga sama ya, sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tetap. Oke. Total biaya ya. Untuk benefit cost tidak tetap yang tidak layak untuk pertama dan tahun kedua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.